Untuk menurut Prof, apa saja sih modal yang perlu dimiliki dan disiapkan untuk menjadi seorang constitutional lawyer andal? Tapi sebelumnya, untuk menjawab ini, rekan-rekan yang ada yang pada hadir pada hari ini, jikalau ingin bertanya langsung, bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di Instagram. Oke, kalau seperti itu dari Prof boleh menjawab. Baik, pertama modal yang paling penting untuk dimiliki adalah kemampuan untuk eh, menyenangi membaca berbagai macam putusan-putusan yang ya peradilannya dekat sekali dengan norma konstitusi yang pasti seperti putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian juga membaca putusan-putusan pengadilan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan juga putusan-putusan di Mahkamah Agung sepanjang menyangkut pengujian norma abstrak. Nah, ketika kemampuan dan membaca putusan itu dengan seksama dipahami, khususnya putusan yang berkaitan dengan pengujian norma abstrak, maka otomatis itu adalah modal dasar untuk kemudian eh, menjadi seorang constitutional lawyer yang handal. Yang kedua adalah ya semua orang semua orang termasuk kita itu punya hak konstitusional, sehingga untuk menjadi constitutional lawyer tidak sepenuhnya juga perlu mendapatkan klien ya untuk kemudian memperjuangkan hak konstitusionalnya. Kita sebagai advokat atau praktisi ataupun apapun itu merasa bahwa hak konstitusionalnya dilanggar, maka kita bisa mengajukan sebagai pihak pemohon. Nah, ketika itu tidak mempersyaratkan butuh kuasa sebetulnya. Jadi tidak perlu mendapatkan kuasa, tapi kita ketika memperjuangkan hak konstitusional kita, maka dengan sendirinya kita sudah menjadi constitutional lawyer. Seperti itu. Jadi istilah lawyer di sini tidak sempit dalam konteks menerima kuasa dari klien, tapi ketika lawyer memperjuangkan hak konstitusionalnya, dia juga merupakan constitutional lawyer. Sebagai catatan, Mas Ikian dan juga teman-teman, bahwa undang-undang di Indonesia yang paling banyak mendapatkan pengujian di Mahkamah Konstitusi itu adalah Undang-Undang Profesi Advokat. Undang-Undang tahun 2003. Jadi undang-undang yang paling banyak mendapatkan pengujian itu adalah undang-undang advokat. Kedua adalah KUHAP. Seperti itu. Jadi uh, constitutional lawyer bahkan menguji undang-undang advokatnya sendiri seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah gambaran bahwa salah satu modal utama itu adalah selain rajin, ya tekun membaca berbagai macam argumentasi terkini mengenai pendekatan konstitusional suatu perkara. Di samping itu juga aktif. Kalau kemudian kita beranggapan hak konstitusional kita dilanggar, maka kemudian kita bisa menjadi pihak tanpa perlu menunggu mendapatkan kuasa seperti itu. Karena ini demi kepentingan publik. Ketika suatu norma itu diuji, baik itu di Mahkamah Konstitusi ataupun di Mahkamah Agung, maka itu tidak hanya berdampak kepada pihak yang berperkara, inter partes, tapi juga erga omnes, seperti itu. Jadi kepada semua pihak yang juga tidak berperkara, memberikan dampaknya. Itu menjadi gambaran bahwa constitutional lawyer adalah hal yang demikian. Ketiga, yang paling penting krusial lainnya adalah berani berinovasi. Kalau kita pernah mendengar beberapa kasus-kasus yang unik di Mahkamah Konstitusi, termasuk kasus yang kontroversial, semisal kasus putusan 90 tentang usia presiden wakil presiden, itu bukan constitutional lawyer, ketika itu dikabulkan itu adalah bentuk prestasi karena lawyernya yang berinovasi, tapi hakim yang dapat nama seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk inovasi dalam membaca suatu konteks norma hukum yang ada dengan pendekatan konstitusional, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa perlu ketekunan dan juga kemampuan berinovasi dalam proses menjalankan profesi sebagai lawyer, khususnya di spesialisasi di bidang constitutional lawyer.